Selamat siang para Bapak Ibu guru hebat. Kami Siang, CGP Bu. Angkatan 10 Kabupaten Tebo akan melakukan praktik coaching motivasi belajar peserta didik bersama coach Bapak Safwan dan coachnya Ibu Nita. Sedangkan observernya saya sendiri Lucy Kristina dan Ibu Hengi Pratia Aldani. Mari kita saksikan. Ya, terima kasih Ibu Lucy. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kami akan mencoba mempraktekkan coaching yang mana saya adalah sebagai coachnya dan saya Safwan sebagai coachnya, kemudian Ibu Nita sebagai coachnya. Selamat siang Bu Nita, sudah siap? Siap. Baik, kita langsung saja ya Bu Nita. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Selamat pagi Bu Nita, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak Safwan, terima kasih Pak sudah bertanya. Kabar Bapak gimana? Alhamdulillah luar biasa juga baik. Bersyukur ya Bu, kita dalam kandungan sehat selalu. Amin. Baik Bu, nampaknya hari ini ada sedikit permasalahan. Kira-kira ada yang saya bantu Bu hari ini Bu? Iya Pak, sebenarnya sih saya sudah lama sih ingin ngobrol dengan Pak Safwan, tapi saya lihat Pak Safwan agak sedikit sibuk ya. Cuman alhamdulillah hari ini Bapak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah. Begini Pak, saya ini sebagai guru gitu kan, saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam memotivasi dan menyemangati murid-murid saya ketika dia belajar. Karena saya melihat murid-murid saya itu banyak yang tidak bersemangat atau rendahnya motivasi murid-murid saya itu dalam belajar, Pak, begitu. Oh, bagus Bu, saya kira itu Ibu sudah cukup bagus sekali karena Ibu sudah berusaha melakukan seperti itu. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Iya Pak, sebenarnya sih saya ingin menciptakan kelas ketika belajar dengan saya itu ingin saya menciptakan kelas saya, sehingga murid-murid saya itu termotivasi dan semangat dalam belajar, Pak. Begitu, Pak. Oh, bagus bagus, Bu. Terus, apa yang sudah, Bu Nita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Eh, Pendekatan kepada murid, kemudian metode-metode belajar yang saya gunakan juga cukup bervariasi, Pak. Tetapi saya melihat masih banyak murid-murid saya yang tidak terlalu antusias untuk mengikuti pelajaran, Pak. Gitu, Pak. Oh oh begitu. Terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Tantangannya mungkin saya sedikit kesulitan begitu, Pak, dalam mengendalikan siswa-siswa atau murid-murid saya, yang tidak konsentrasi dalam pembelajaran begitu. Oh begitu, ya ya ya. Selanjutnya, Bu, apa yang mungkin Ibu Nita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Eee, Kayaknya saya membutuhkan strategi lah, Pak, untuk mengendalikan siswa saya atau murid saya yang tidak konsentrasi itu, agar mereka lebih bersemangat atau lebih bermotivasi untuk belajar begitu. Oke, baiklah Bu. Sekarang mari kita bahas ya Bu ya kira-kira strategi untuk mengendalikan siswa tersebut seperti apa. Mungkin yang pertama kita juga harus tahu bagaimana penyebabnya siswa itu tidak konsentrasi dalam belajar Bu gitu. Kemudian kira-kira bagaimana Bu Nita dalam untuk mengatasi agar siswa itu tidak bosan dalam belajar Bu? Kira-kira menurut Ibu gimana? Eee iya Pak, saya pikir mereka itu tidak tertarik dengan saya gitu, atau mungkin mereka tidak tertarik dengan pelajaran yang saya ajarkan begitu Bapak. Oh begitu. Terus, selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan Bu Nita, kalau seperti itu terjadi kira-kira seperti apa yang seharusnya dilakukan? Eee, saya akan mencoba memberikan penguatan positif mungkin Pak kepada murid-murid saya yang tidak konsentrasi dalam belajar.
dan memberikan pujian atau penghargaan kepada murid-murid yang sudah termotivasi begitu, agar murid-murid yang belum termotivasi itu menjadi lebih bersemangat untuk belajar begitu, Bapak. Wah, sepakat Bu. Setuju, saya sepakat dengan pendapat Ibu. Saya juga merasa itu hal yang sangat penting ya Bu ya. Istilahnya hal yang Ibu lakukan itu sudah sesuai apa yang saya pikirkan juga. Sekarang Bu Nita kira-kira sudah terbayang nggak kira-kira strategi yang akan digunakan untuk mengendalikan masalah tersebut Bu Nita? Iya Pak, saya sudah sedikit membayangkan nih strategi apa yang nanti akan saya gunakan atau saya terapkan di kelas begitu Pak. Oke, kalau begitu, baiklah Bu Nita, saya rasa, untuk hari ini sudah cukup, untuk permasalahan kita, kayaknya sudah bisa, kita selesaikan. Jadi, Bu Nita, silakanlah atau saya persilakan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Semoga nanti, bisa menjawab segala tantangan ataupun permasalahan yang ada di kelas Bu Nita. Ya. Baik Pak, terima kasih. Insya Allah saya akan mencobanya Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, Ibu Lucy dan Bu Hengi, kami sudah mencoba menyampaikan, mempraktekkan coaching kami pada hari ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bu Lucy. Suara Bu Lucy. Suaranya belum terdengar Bu Mute, Lucy. mute. Oh ya, maaf Pak. Terima kasih Pak Safwan, Bu Nita. Sangat bagus ya Pak, Bu Nita. Praktik coaching dan coachnya tadi. Semoga itu bisa menginspirasi kita semua. Demikianlah praktik yang dilakukan oleh Pak Safwan dan Ibu Nita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Lucy. Sama-sama Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, sehat semuanya Pak, Bu? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat Bu Hengi. Alhamdulillah ya. Kalau kita dalam keadaan sehat, maka hari ini benar-benar lancar kegiatan kita. Hari ini kita mau mempraktikkan praktik coaching. Dan hari ini yang menjadi coach dan coachnya adalah Ibu Lucy sebagai coachnya. Mohon maaf, Ibu Nita sebagai coach, dan sebagai coachnya itu Bu Lucy, serta sebagai observernya saya sendiri, Hengi, dan Pak Safwan. Adapun praktik coaching kita pada siang hari ini itu tentang motivasi belajar. Tujuan umumnya adalah yang pertama, coach membantu coachnya untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai motivasi belajar dan lebih fokusnya kepada tidak konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya tujuannya adalah coach membantu coachnya untuk mencapai apa yang diinginkan coachnya. Yang ketiga adalah coach membantu coachnya untuk mengetahui manfaat yang akan coachnya dapatkan jika mencapai tujuan tersebut. Adapun identifikasi masalahnya adalah coach membantu coachnya untuk menemukan permasalahan mengenai motivasi belajar yang rendah pada siswanya. Rencana aksinya, coach membantu coachnya untuk membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuannya. Kemudian tanggung jawabnya adalah coach memberi dukungan dan arahan pada coachnya selama proses coaching berlangsung. Inilah alur kita yang akan dilakukan oleh Ibu Nita dan Bu Lucy dalam praktik coaching siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan langsung menyaksikan praktik coaching dari kedua CGP ini. Saya persilakan. Terima kasih Bu Hengi. Langsung saja Bu Lucy. Iya. Siap? Iya. Selamat pagi Bu Lucy, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Nita, saya baik Bu. Terima kasih sudah bertanya. Ibu Nita apa kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Apa nih yang bisa saya bantu hari ini Pak Bu Lucy? Ini Bu Nita, nih saya datang nih mau cerita dengan Ibu Nita. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memotivasi murid saya untuk belajar Bu Nita.
Karena kan terkadang murid-murid saya itu tidak konsentrasi, Bu Nita, ketika pembelajaran berlangsung. Ya, wah bagus sekali itu Bu Lucy. Memang tujuan kita sebagai guru ya selalu memotivasi murid-murid kita untuk semangat belajar ya. Jadi tujuan Bu Lucy dalam meningkatkan kompetensi tersebut apa gitu? Begini Bu Nita, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik saya, sehingga mereka termotivasi untuk belajar, juga konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung Bu Nita. Oh gitu. Lalu apa yang sudah Bu Lucy lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, saya sudah mencoba berbagai macam pendekatan kepada peserta didik dengan metode belajar yang variatif, tetapi masih banyak peserta didik saya itu yang tidak terlalu antusias, Bu Nita, untuk mengikuti pembelajaran. Oh begitu, oke. Kira-kira yang menjadi tantangan Ibu Lucy dalam mencapai tujuan tersebut apa begitu? Tantangannya, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang tidak konsentrasi, Bu Nita. Misalnya ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak usil, mengganggu temannya, tidak paham apa yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran kita. Seperti itu, Bu Nita. Iya, oke. Nah, kira-kira yang dibutuhkan Bu Lucy untuk mencapai tujuan tersebut apa gitu? Sepertinya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang tidak konsentrasi tersebut, Bu. Oke, baiklah Bu Lucy. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa tersebut ya. Pertama, tentu kita perlu memahami kenapa siswa tidak konsentrasi dalam belajar. Kemudian penyebabnya apa mereka tidak konsentrasi dalam belajar begitu. Kemudian bagaimana cara Bu Lucy dalam mengatasi siswa tersebut agar tidak bosan begitu. Kalau saya lakukan refleksi, Bu Nita, saya pikir mereka tidak tertarik pada saya dan tidak menyukai pelajaran saya, Bu. Oh begitu. Selanjutnya yang sebaiknya dilakukan Bu Lucy seperti apa? Saya akan mencoba memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak konsentrasi dalam belajar, serta pujian atau penghargaan kepada siswa yang motivasi belajarnya sudah tinggi, Bu Nita. Oke, sepakat itu saya Bu Lucy. Saya kira itu sangat penting begitu. Bagaimana Bu Lucy? Kira-kira sudah terbayang tidak apa yang akan digunakan atau diterapkan nanti? Ya Bu Nita, sepertinya saya sudah dapat membayangkan strategi yang saya terapkan nanti. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya hari ini Bu Lucy. Mudah-mudahan Bu Lucy bisa mengimplementasikan strategi tersebut dalam kelas Ibu ya. Baik Bu Nita, terima kasih. Saya akan mencobanya Bu. Iya, ya Bu. Sampai ketemu lagi Bu Lucy. Sampai ketemu Bu Nita. Baik, Bapak Ibu, sudah kita saksikan tadi praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Nita dan Ibu Lucy, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya kita semakin bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita di sekolah dan berserta rekan sejawat ataupun bersama murid. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut sesi yang ketiga ya, Ibu-Ibu. Ya, baik. Kita tarik nafas sebentar ya, Bu Lucy, karena tadi sudah bertindak sebagai guru. Kita naik pangkatnya, CGP-nya udah lulus nih, langsung jadi kepala sekolah. Ya. Amin. Kita sudah selesai semua. Ya, tinggal jadi pengawas lagi, Bu Nisa. Bu Nita kan udah dua peran ya. Ya. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya. Siap, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok sesi yang ketiga, di mana pada sesi yang ketiga ini adalah Ibu Lucy sebagai coach, sedangkan Ibu Hengi adalah sebagai coach. Dan dalam coaching ini kami mengambil materi tentang motivasi belajar, di mana pertama coach membantu coach untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai belajar, di mana tidak konsentrasinya anak dalam belajar. Kemudian yang kedua, coach membantu coach untuk mencapai apa yang diinginkan oleh coach. Kemudian tujuan yang ketiga, coach membantu coach untuk mengetahui manfaat yang akan coach dapatkan jika mencapai tujuan. Adapun identifikasi masalahnya, coach membantu coach untuk menemukan permasalahan mengenai motivasi belajar yang mereka dapat. Sedangkan rencana aksinya, coach membantu coach untuk membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuannya. Coaching berlangsung. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kali ini kita langsung mempraktekkan praktik coaching motivasi yang kami ambil tentang motivasi belajar yang langsung dipraktekkan oleh coach Ibu Lucy dan coachingnya adalah Ibu. Ya, terima kasih Pak Safwan. Selamat pagi Bu Hengi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Lucy, alhamdulillah sehat, baik Bu. Terima kasih Ibu perhatiannya sudah bertanya. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu Hengi. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Hengi hari ini? Iya Bu Lucy, sebenarnya saya sudah lama pengen ketemu Bu Lucy nih, ngobrol-ngobrol gitu. Karena kalau ngobrol sama Bu Lucy nih rasanya mencerahkan gitu rasanya ya. Jadi gini Bu Lucy, saya ini ada permasalahan dalam diri saya bahwa saya pengen sekali meningkatkan kompetensi saya dalam memotivasi belajar untuk murid-murid saya. Bagaimana mereka bersemangat untuk belajar. Karena kalau saya lihat-lihat, murid saya sejauh ini motivasi belajarnya itu cukup rendah, Bu Lucy. Wah, bagus sekali Bu Hengi. Apa tujuan Bu Hengi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya, Bu Lucy, saya ingin mencoba bagaimana menciptakan kelas yang kondusif, kemudian kelas yang menyenangkan bagi murid saya, sehingga mereka itu menjadi termotivasi untuk belajar. Mereka bahagia untuk bertemu dengan saya setiap kali pembelajaran saya, setiap kali materi saya masuk di kelas mereka. Wah, motivasi Bu Hengi sungguh keren ya. Apa yang sudah Bu Hengi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, terima kasih Bu Lucy. Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai macam pendekatan kepada murid. Kemudian metode belajarnya juga sudah variatif. Saya sudah bicara dari hati ke hati dengan murid. Kemudian dari nada yang dari nada dasar naik sedikit itu sudah pernah saya terapkan. Bagaimana caranya mereka tetap aktif. Kemudian bagaimana mereka antusias mengikuti pelajaran saya. Namun mungkin saya masih merasa memiliki kendala, Bu Lucy. Wah, ternyata apa yang dilakukan oleh Bu Hengi sudah luar biasa ya. Apa yang menjadi tantangannya Bu Hengi? Iya, saya sepertinya masih sulit untuk mengendalikan beberapa siswa yang tidak konsentrasi saat pelajaran berlangsung, Bu Lucy. Jadi kalau saya sudah mulai mau masuk materi, mereka mulai konsentrasinya buyar. Tapi kalau masih cuman untuk sesi bercerita, sesi hanya bertanya jawab tentang mereka kegiatannya apa, mereka memperhatikan. Tapi kalau sudah masuk ke materi, mereka mulai kurang konsentrasi, Bu. Jadi untuk ini apa yang Bu Hengi butuhkan? Iya, saya saat ini benar-benar membutuhkan bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa yang tidak konsentrasi saat pelajaran berlangsung itu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Kalau gitu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa tersebut. Pertama, kita perlu memahami Bu Hengi, penyebab siswa tidak konsentrasi dalam belajar itu apa? Selanjutnya, apa penyebab mereka tidak konsentrasi dalam belajar?
Kemudian bagaimana cara Bu Hengi untuk mengatasi murid agar tidak bosan atau tidak konsentrasi dalam belajar? Iya, Bu Lucy, berarti saya, harus mencari tahu dulu penyebabnya ya, Bu Lucy, ya. Tapi saya ini, ada pikiran-pikiran yang muncul dalam diri saya itu bahwa mereka itu mungkin entah tidak tertarik kepada saya atau mungkin tidak menyukai pelajaran saya nih, Bu Lucy. Selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Bu Hengi? Iya, mungkin ke depannya saya akan mencoba memberikan penguatan positif kepada siswa saya, menerapkan KSE mungkin bagi siswa yang tidak konsentrasi dalam belajar. Kemudian bagi beberapa siswa yang sudah mulai kelihatan progres motivasi belajarnya, saya akan memberikan penghargaan berupa pujian misalnya kepada siswa-siswa tersebut. Wah, itu sepakat saya Bu Hengi. Saya kira itu sangat penting ya. Bagaimana Bu Hengi bagaimana Bu Hengi terbayang ya strategi yang akan digunakan? Sudah terbayang ya strategi yang akan digunakan? Sih, saya sudah membayangkan strategi yang akan saya terapkan nantinya itu seperti apa. Baiklah, saya rasa cukup untuk hari ini ya Bu Hengi ya. Silahkan Bu Hengi mengimplementasikan strategi yang tadi. Iya, terima kasih banyak Bu Lucy sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan mencoba menerapkan strategi yang sudah saya pikirkan ke depannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Terima kasih Bu Lucy. Iya, sama-sama Bu Hengi. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi praktek coaching dan ini luar biasa, praktik yang cukup bagus. Terima kasih Bu Lucy dan Bu Hengi. Mudah-mudahan nanti ketika memang itu terjadi di sekolah ataupun dalam waktu Bapak Ibu sedang mengajar, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai contoh jawabannya barangkali ya, sebagai memecahkan masalah dari permasalahan kita tersebut. Saya rasa untuk sesi antara Bu Lucy dan Bu Hengi dalam praktek coaching cukup sampai di sini. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke praktik coaching yang terakhir, di mana berperan sebagai coach ini adalah Bu Hengi, kemudian coachnya Pak Safwan, kemudian permasalahan yang diangkat adalah motivasi belajar murid, dan saya sendiri sebagai observer. Baik, mungkin langsung saja kepada Bu Hengi dan Pak Safwan untuk melakukan praktek coachingnya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nita. Halo Pak Safwan, selamat siang. Halo Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pak? Alhamdulillah luar biasa Bu. Sehat. Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya Bu? Iya, saya juga alhamdulillah baik Pak. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak ya. Ngomong-ngomong nih Pak, bagaimana nih? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Aduh, ini kebetulan ini Bu. Sebenarnya saya malu Bu mau berbicara dengan Ibu gitu. Jadi saya juga sudah sedikit cerita-cerita dengan kawan Bu, dengan guru-guru di sekolah gitu. Tapi kayaknya masih belum puas saya Bu. Makanya saya sekarang ini ingin mencoba lah Bu bertanya sama Ibu. Barangkali Ibu ada masalahnya. Saya lihat kok perasaan saya siswa-siswa di kelas saya itu rendah sekali motivasi belajarnya Bu. Jadi saya ini mau mencoba bagaimana saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam memotivasi murid saya untuk belajar dengan saya. Kalau dulu agak lumayan lah Bu, semangat dia belajar dengan saya gitu. Tapi kok akhir-akhir ini saya melihat sangat rendah Bu motivasi anak-anak belajar dengan saya gitu loh. Baik, bagus sekali ya Pak Safwan ya. Pak Safwan ingin meningkatkan kompetensi diri Pak Safwan. Jadi Pak Safwan, apa tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi tersebut nih Pak? Ya itu tadi Bu, saya ceritakan, saya pengen seperti yang ya tidaknya seperti yang dulu lah Bu ya, dengan menciptakan supaya kelas saya itu lebih kondusif gitu.
lebih menyenangkan, menjadi anak-anak itu termotivasi untuk ikut belajar dengan saya. Kalau saya lihat anak-anak yang motivasinya bagus, jadi saya juga tambah semangat Bu untuk ngajarnya. Ini saya perhatikan kok anak-anak nggak semangat begitu, makanya saya ingin menciptakan kelas saya lebih kondusif dan menyenangkan bagi murid saya Bu. Iya, luar biasa pertahankan semangatnya Pak Safwan. Jadi Pak Safwan, apa yang sejauh ini sudah Pak Safwan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Rasa saya Bu, sudah banyak saya lakukan Bu, untuk bagaimana cara saya untuk mencapai tujuan tersebut. Saya sudah coba Bu, macam-macam, misalnya ada saya pendekatan dengan murid saya dengan metode-metode yang bervariasi lah gitu. Tapi kok masih banyak juga Bu siswa saya yang tidak antusias gitu. Bahkan mungkin banyak yang kadang dia banyak yang keluar Bu, permisi sebentar, permisi dengan saya gitu. Nampaknya tidak antusias dia mengikuti pelajaran dengan saya Bu gitu. Padahal saya sudah mencoba metode-metode yang bervariasi gitu. Itu loh Bu. Iya Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak yang luar biasa ini Pak? Saya rasa tantangan saya nih Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa Bu, yang tidak konsentrasi saat belajar yang berlangsung gitu. Jadi saya rasanya bagaimana cara saya untuk mengatur siswa saya yang ada di kelas saya itu yang lebih konsentrasi gitu. Rasanya saya kesulitan sekali untuk mengendalikan siswa tersebut dalam saya mengajar itu loh Bu. Iya Pak, itu tantangan dan kesulitannya ya Pak ya. Jadi kira-kira untuk mengatasi itu apa yang Pak Safwan butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Mungkin ya Bu ya, saya butuh strategi ya Bu ya untuk mengendalikan siswa saya itu yang tidak konsentrasi saat pelajaran berlangsung. Mungkin Bu bisa memberikan solusi atau Bu pandangan macam mana saya strategi mungkin mengendalikan siswa yang tidak konsentrasi itu dan pelajaran yang berlangsung pada saya Bu. Iya, baik Bapak. Kita mulai dari membahas strategi untuk mengendalikan siswa tersebut dulu ya Pak ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu kita perlu memahami penyebabnya dulu Pak. Kenapa siswa itu tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah menurut Bapak, apa penyebabnya Pak selama ini mereka tidak konsentrasi dalam belajar? Kemudian bagaimana juga Pak Safwan bisa mengatasi murid itu agar tidak bosan dengan pelajaran Bapak ataupun dengan Bapak? Mungkin saya pikir Bu, mungkin dengan wajah saya mungkin semakin tua atau umur saya semakin ini, mungkin saya kira mereka tidak tertarik lagi dengan saya Bu, dan mungkin juga sehingga dia nggak suka dengan pelajaran saya gitu. Mungkin semangat saya nampak dari di hadapan siswa tidak begitu mempesona gitu Bu. Itu saya kira macam itu Bu. Padahal gurunya luar biasa mempesonanya ini ya Pak ya, dengan nada mengajarnya yang saya rasa pasti itu ada do re mi fa sol la si do-nya di situ ya Pak ya. Nah selanjutnya kira-kira ya Pak, apa yang sebaiknya Bapak lakukan? Aduh gimana ya Bu ya, saya kira begini Bu, saya harus semangat Bu, nanti saya akan mencoba memberikan penguatan positif ya Bu ya, kalau seandainya siswa saya tidak konsentrasi dalam belajar, dan nanti saya akan memberikan pujian ataupun penghargaan kepada siswa saya yang sudah konsentrasi dalam belajar, agar nantinya yang lain bisa termotivasi, dan mudah-mudahan nanti pembelajaran saya banyak disukai oleh siswa-siswa saya, sehingga motivasi belajarnya dan konsentrasi belajar dengan saya, anak-anak itu bisa akan semakin bagus dan meningkat Bu. Iya, luar biasa sekali Pak Safwan ya. Saya sepakat sekali dengan pendapat Pak Safwan ini. Saya kira itu sangat penting ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya Pak Safwan sudah terbayang nih ya strategi yang akan digunakan untuk memotivasi belajar siswa Pak Safwan ya. Ya Bu, saya sudah membayangkan Ibu strategi yang akan saya terapkan. Saya jadi sama semangat nih Bu, karena Ibu sudah tadi memberikan motivasi buat saya untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Iya Pak. Baiklah Pak Safwan, saya rasa untuk hari ini cukup ya Pak Safwan, mengingat kita masih ada jam mengajar nanti. Kemudian coba nanti seterusnya Pak Safwan terapkan strategi ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan tujuan yang ingin Pak Safwan capai. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu, terima kasih banyaknya Bu. Saya nanti akan mencobanya Bu.
Semoga nanti sukses saya dalam mengajar. Terima kasih Ibu sekali lagi. Iya, sama-sama Pak Safwan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Lucy, kami persilahkan. Ya, Bu Nita. Ya Pak Safwan, Bu Nita, Bu Eni. Anak saya yang ngomong. Di waktu yang tepat. Itulah tadi praktek coaching antara Pak Safwan dengan Bu Henggi ya, sangat luar biasa dan sangat baik sekali ini menurut saya Pak. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita nanti, di sekolah kita masing-masing, terutama pada rekan-rekan sejawat kita dan juga murid-murid kita Pak Bu. Baik, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.